Siap, Bu. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah semangat semua ya. Sudah sarapan hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sarapan pakai apa tadi pagi? Bubur. Apa? Bubur. Ada yang sarapan telur, tempe, Bu. goreng tempe. Oh, Masya Allah ya. Beraneka ragam sarapannya hari ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan pimpin doa hari ini? Aep? Aep. Siap, Bu. Oke, silahkan Aep. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajarannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aep. Mudah-mudahan Sama-sama, Bu. setelah kita berdoa, kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, dan Amin. kita semua dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Oke, berikutnya coba dicek dulu temannya, teman sebangkunya, teman kanan kirinya, depan belakangnya. Ada yang belum hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Epul, Bu. Ada. Siapa Epul, Nasya, siapa lagi? Rizka ya hari ini ya, Bu? Iya. Oh iya, 3 orang hari ini. Ada yang tahu kabar temannya hari ini kemana? Ada kabar, Bu. Nggak ada kabar. Terus ada yang terlambat. Oh iya, kita tunggu yang terlambat. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Yang belum ada kabar, mudah-mudahan nanti segera datang kabarnya ya. Ya, Bu. Untuk yang sedang sakit atau yang sedang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesehatan gitu ya. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya berdiri dengan sikap yang baik. Dipimpin oleh Aep lagi, boleh? Ya. Suaranya belum terdengar, Aep. Oke. Free memory. Terima kasih Aep yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita belajar, boleh disiapkan dulu yang mau menyiapkan buku pelajarannya, alat tulisnya boleh disiapkan dulu. Pastikan semuanya sudah memiliki masing-masing ya. Tidak ada yang pinjam-pinjam karena nanti kalau pinjam-pinjam jadi biasanya suka memicu nih. Yang satu berantem lah, yang ini itu ada aja ya. Oke, sudah. Sebelumnya Ibu mau tanya. Hari ini ke sekolah ada yang terkena macet nggak? Atau lancar selama perjalanan? Aku, Bu. Risma, macet di mana, Risma? Hindun Di macet di belokan mana? dekat sekolah, Bu. Di belokan dekat sekolah. Kalau Hindun macetnya di mana, Nak? Di itu, Bu, jauh dari sekolahnya. Jadi dari sekolah. Aku juga macet, Bu. Macet juga, Arin. Iya, untuk yang terkena macet tadi Risma, Siti Hindun, dan Arin. Kira-kira kenapa macetnya? Kok bisa macet gitu ya? banyak mobil. Banyak mobil. Banyak yang berangkat kerja. Oh, banyak yang berangkat kerja. Oh, udah terminal ya. Ya, biasanya di persimpangan-persimpangan tuh suka macet ya. Ya, biasanya. Ya, teman anak-anak, biasanya kalau di persimpangan itu terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan gitu ya. Kenapa? Karena pertama banyak mobil atau kendaraan yang lewat, entah itu mobil, motor, apalagi di jam pagi hari gitu ya. Semua pada mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah. Dan biasanya walaupun sudah ada lampu lalu lintas untuk mengatur lalu lintas sekitar, tetap saja karena terjadi banyak penumpukan, maka belum bisa terurai dengan baik. Nah, dengan kemacetan ini juga tadi sudah Ibu singgung, biasanya di persimpangan itu kalau tadi kata Risma, Bu, macetnya di belokan gitu ya. Biasanya ada lampu lalu lintas. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita nanti akan, nih sebentar Ibu tampilkan dulu ya.
Oke. Sebentar. Di sini sudah terlihat semua. Oh, sebentar ya, masih proses. Ya, Sudah, Bu. sudah. Oke. Ya, ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan membahas tentang teks eksplanasi yang berkaitan dengan keadaan lalu lintas. Nah, lalu juga kita nanti akan menulis informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Ada yang masih ingat teks eksplanasi itu apa? Yang sudah kita pelajari hari sebelumnya? Teks penjelasan, Ibu. Oh iya, teks penjelasan. Nanti akan dijelaskan nih dari teksnya. Yang kita akan ulas adalah tentang lampu lalu lintas tadi. Berkaitan dengan tema kita juga yang sekarang kita sedang pelajari, yaitu tentang tokoh dan penemu. Kita akan mengulas nih, siapa penemu dari lampu lalu lintas itu. Lalu bagaimana bisa terjadi proses lampu lalu lintas itu? Bagaimana cara kerja lampu lalu lintas itu? Ya, setelah ada teks eksplanasi yang nanti kita akan ulas, kemudian kita akan belajar membuat rangkaian listrik sederhana berupa lampu lalu lintas. Ya, setelah itu juga kita akan belajar juga menyajikan laporan hasil percobaan. Nanti kita akan mencoba nih membuat lampu lalu lintas sederhana, lalu kita belajar juga menulis laporan yang baik dan benarnya seperti apa, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, Ibu mau dengar dulu semangatnya. Kalau Ibu bilang 6C, kalian jawabnya siap. 6C, siap. Siapa kita? Siswa-siswi kelas 6C. Semangat, semangat, semangat. Yes, bisa. 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 Oke, siapa ya? Bisa, Yang Bu. semangat, mau lihat semangatnya Ibu. 6C. Siap. 6C. Siap. Siapa kita? Siswa-siswi kelas 6C. Semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, kita masuk ke pembelajaran hari ini, tapi Ibu pengen mengulang dulu sedikit ya, karena kita akan belajar tentang lampu lalu lintas. Di lampu lalu lintas itu kan ada arus listrik yang mengalir ya. Kita juga kemarin sudah membahas nih bagaimana atau seperti apa sih rangkaian listrik yang sudah kita pelajari itu ya. Kita sedikit mengulang ya. Di sini ada rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik itu kan terbagi dua ya, Nak ya. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri yang sudah kita bahas juga, rangkaian disusun secara berderet dan berurutan. Kalau rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara sejajar. Nah, di sini Ibu tekankan nih, diberi tanda ya, hurufnya agak sedikit tebal, berderet dan berurutan kalau rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, disusunnya sejajar seperti apa yang disebut dengan berderet dan berurutan dengan sejajar itu. Nah, di sini contoh gambarnya ya. Di sini ada rangkaian seri, untuk penyusunan lampunya dia berderet dan berurutan. Jadi dia sebelah-sebelahan nyambung semua seperti itu. Kalau rangkaian paralel, dia disusunnya secara sejajar. Dia posisinya atas bawah seperti itu. Jadi di sini dia ada cabang lagi. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ya, dari segi bentuk sudah berbeda dari rangkaian listriknya itu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian listrik dan rangkaian paralel itu kan juga digunakan ya untuk mempermudah segala aktivitas kita. Untuk rangkaian seri biasanya digunakan yang pertama pada lampu hias. Kalian ada yang punya lampu tumbler di rumah, lampu yang panjang, kelap-kelip seperti itu biasanya dipakai untuk apa? Disko. Wih, disko. Atau biasanya pada perayaan hari kemerdekaan gitu ya, biasanya ada yang menghias di depan gang rumahnya gitu, dihias-hias. Atau yang biasanya yang Aku waktu camping. oh iya betul, Nindun punya yang pink ya. Iya, atau biasanya yang ciwi-ciwi nih, yang perempuan-perempuan. Bu, kamar aku biar bagus, aku kan suka dihias pakai lampu hias yang panjang itu. Aku buat gelombang-gelombang di dekat di dindingnya seperti itu ya. Itu adalah contoh penggunaan dari rangkaian seri. Berikutnya adalah lampu taman. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, gambar lampu taman biasanya dipasangnya seperti ini, berderet dan berurutan gitu ya.
dia panjang aja gitu berbaris gitu ya, tiang-tiangnya berbaris. Nah, untuk rangkaian paralel di sini digunakannya biasanya pada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintasnya ada merah, kuning, dan hijau ya. Kenapa lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian paralel? Nanti akan kita bahas. Lampu jalan raya juga yang terakhir adalah pemakaian listrik di rumah. Kenapa sih kok lampu lalu lintas, lampu jalan raya, dan pemakaian listrik di rumah ini menggunakan rangkaian paralel? Nah, nanti kita akan bahas juga. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Ibu. Tidak, bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Oke. Lanjut. Nah, tadi dibahas kan rangkaian seri itu digunakan pada lampu hias dan lampu taman gitu ya. Nah, kenapa dia menggunakan rangkaian seri? Yang pertama pasti karena hemat kabel. Karena gambar yang sudah tadi lihat ya, kalian lihat juga, kalian saksikan kalau rangkaian seri itu dia hanya melingkar seperti itu saja kabelnya. Nih kita lihat lagi. Nah, di sini hemat kabel. Coba dilihat, garis merah ini adalah bisa diumpamakan seperti kabel ya. Kalau rangkaian seri dengan paralel bisa terlihat dengan sangat jelas gitu ya. Pasti di sini kabel yang dibutuhkan lebih banyak dari rangkaian paralel gitu ya. Makanya untuk lampu hias dan lampu taman menggunakan rangkaian seri. Yang kedua adalah rangkaiannya sederhana karena tidak terlalu rumit ya, nggak perlu dia bikin cabang-cabang lagi, ya udah dibuat saja berderet dan berurutan seperti itu. Karena rangkaiannya sederhana, pasti proses pembuatnya juga mudah ya. Tidak harus memikir, oh ini nanti cabangnya kemana ya, yang membuatnya tuh, oh ini harus cabangnya ke sini, tidak seperti itu. Jadi ya sudah dibuat berderet dan berurutan. Yang keempat adalah alasannya, jika salah satu lampu mati, yang lain juga mati. Nah, ini adalah salah satu dari kekurangan rangkaian seri. Kalau dia satu lampu mati, yang lainnya juga mati. Kenapa? Karena ya itu tadi karena posisinya berderet dan berurutan, otomatis nih kita lihat lagi. Nih, kalau satu lampu ini mati, tidak ada arus yang mengalir untuk ke lampu berikutnya gitu ya. Jadi kalau satu lampu mati, dengan otomatis yang lampu yang lainnya juga akan mati. Berikutnya, nyala lampunya tidak terang atau redup. Kenapa? Karena besaran arus yang diterima dari kepada setiap lampunya itu berbeda, terbagi gitu ya. Jadi ya udah, dia arusnya dari satu pusat lalu dia ke sebelahnya itu tidak akan menyala dengan terang seperti itu. Kemudian tadi yang menggunakan rangkaian paralel, contohnya digunakan pada apa saja? Ada yang masih ingat? Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Kemudian apa lagi? Lampu di rumah. Lampu di rumah, betul. Nah, kita akan belajar Lampu taman. Lampu Cuma taman. seri ya. Tuh, Aep masih kurang fokus nih, Aep. Coba teman-teman, tadi kan ada yang sudah menyebutkan ya, yang menggunakan rangkaian rangkaian paralel itu adalah lampu lalu lintas, lampu atau rangkaian listrik di rumah. Kenapa? Nah, kan tadi Ibu bilang, yuk kita bahas yuk, kenapa sih lampu lalu lintas ini menggunakan rangkaian paralel gitu ya. Yang pertama, pembagian arus akan merata pada setiap bagian. Ini yang berbeda dari rangkaian seri. Karena tadi apa? Kalau dia pakai rangkaian seri, nanti bisa-bisa lampunya nyalanya tidak terang gitu ya, atau redup. Jadi tidak terlihat jelas. Bisa dibayangkan kalau lampu lalu lintas nyalanya tidak terang. Ini orang yang lagi jalan, itu lampunya warna apa sih nyalanya gitu ya. Oke, yang kedua adalah jika satu bagian terputus, bagian lain tidak akan terganggu. Nah, misalkan kalian pernah tidak mengalami, kok jalanannya macet ya? Pas ternyata melewati lampu lalu lintas, atau kalian biasa menyebutnya lampu merah. Bu, saya tadi macet di lampu merah gitu ya. Macet banget. Soalnya lampu yang warna merahnya tuh mati, yang nyala cuma kuning sama hijau. Jadi orang nggak ada yang berhenti, kan? Seperti itu ya. Pernah ada yang mengalami seperti itu? Pernah, Bu. Pernah, iya. Bu. Karena menggunakan rangkaian seri. Jadi kalau satu lampu yang mati, lampu yang lain tidak akan mati atau tetap menyala gitu ya. Yang ketiga adalah listrik akan hemat karena tidak semua menyala terus. Nah, ini seperti rangkaian di rumah ya. Di rumah menggunakan rangkaian paralel. Akan hemat listrik karena tidak semua lampu menyala. Misalkan, Aep mau ke kamar mandi,
lampunya mau dinyalakan, tapi karena di ruang depan atau di teras depan itu terang, sedang siang hari, kan tidak mungkin ya harus menyalakan lampu kamar mandi, tapi lampu depan juga akan menyala gitu ya. Jadi ketika kita membutuhkan di salah satu ruangan saja di rumah kita, itu bisa dinyalakan hanya salah satunya, tidak perlu semua gitu ya. Begitupun tadi yang poin kedua, jika satu bagian terputus, bagian lain tidak akan terganggu. Pasti pernah di rumahnya, Bu, kamar saya mati lampunya, putus lampunya, tapi yang mati hanya di dalam kamar kan? Ya, tidak mengganggu yang lainnya. Di dapur lampunya tidak mati, lalu di ruang TV juga tidak mati lampunya. Kemudian pasti juga di kamar mandi tidak. Atau berbeda, misalkan ada salah satu yang terjadi konslet gitu ya. Biasanya ada yang satu rangkaian itu, oh Bu, saya matinya sebagian, masa yang mati? Pernah Ibu dengar ada yang ini, Bu, saya terlambat tadi soalnya lampunya saya bangun biasanya lampunya sudah dinyalakan sama Mama. Hari ini Mama banguninnya cuma bangunin belum nyalain lampu, ternyata lampu kamar saya putus gitu ya. Ternyata ada yang konslet Bu di rumah saya. Ya masa Bu, yang mati cuma di kamar saya, kamar orang tua saya, sama di dapur, di ruang TV sama di depan, di teras depan tidak. Nah, itu adalah salah satu alasan juga dari rangkaian paralel. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Tidak. Oke. Berikutnya, tadi Ibu di awal sudah menginfokan sedikit ya. Kita akan bahas nih, sebelumnya kan di materi sebelumnya kita sudah bahas beberapa tokoh ya. Tokoh dari penemu lampu, tokoh penemu bola basket. Nah, hari ini kita akan membahas penemu dari lampu lalu lintas. Siapa sih yang menemukan lampu lalu lintas itu gitu ya? Kok kenapa dia bisa bahasanya? Kenapa sih kok dia bisa kepikiran gitu menemukan lampu lalu lintas? Nah, kita akan bahas bersama ya. Oke, ini kalian Ibu bagikan LKPD gitu ya. Nanti di sana ada teksnya. Kalian juga bisa baca di sini. Judulnya adalah Si Paralel Penyelamat Jalan. Kenapa? Kok judulnya bisa Si Paralel? Namanya paralel, Bu, gitu kan. Namanya si Farel, Bu. Bukan. Ini ada hanya istilah untuk si tokoh tersebut, ya. Siapa dia? Dia adalah Gareth Augustus Morgan. Nah, kalian bisa lihat di sini fotonya. Kira-kira seperti inilah. Dialah sosok yang menemukan lampu lalu lintas, ya. Kita bahas di sini seperti apa prosesnya. Kita bahas. Oke, di sini ada teks bacaan. Boleh dibaca dulu atau jika tidak terlihat, kalian bisa membaca dari LKPD yang nanti akan dibagikan. Oke, Aib boleh dibagikan dulu lembar kerjanya kepada teman-temannya. Ya, teman-teman silakan. Oke, sudah. Ada yang mau baca di tampilan depan boleh. Kalau yang Bu, saya mah nggak kelihatan dari belakang. Mau dibaca yang di kertas aja boleh, silakan. Yuk, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Jadi tokoh penemu lalu lintas ini adalah siapa? Gareth Augustus Morgan. Gareth Augustus Morgan, gitu ya. Morgan. Iya, dia menemukan lalu lintas. Oh iya. Oke. Dia menemukan lalu lintas pada tahun 1923 gitu ya. Wah, betapa mulianya dia menciptakan lampu lalu lintas. Kalian bisa bayangkan kalau tidak ada lampu lalu lintas di persimpangan jalan, tidak ada lampu lalu lintas, pagi hari semua orang mau berangkat kerja, berangkat sekolah, mau mulai beraktivitas, ya kalau tidak ada lampu lalu lintas bisa dibayangkan seperti apa kemacetan yang akan timbul gitu ya. Nah, setelah kalian membaca dan tadi sudah dibagikan LKPD-nya, sebentar. Ya. Kalian silahkan mengerjakan lembar kerjanya. Lembar kerjanya berisi tentang dari teks bacaan tadi, gitu ya. Tadi adalah contoh teks eksplanasi nih tentang tokoh dari penempuh lalu lintas. Nanti Ibu share dulu sebentar, biar tampilannya sama. Oh, Ibu menyajikan ini. Iya Bu, kita sudah
pegang lembar kerjanya, gitu ya. Nah, di sini ada lembar kerjanya. Sudah terlihat semua anak-anak? Sudah. Oke. Kita kalian sudah memegang semua lembar kerjanya. Kalian tuliskan nama kalian di sini, ya. Dituliskan, biasakan nama lengkap, gitu ya. Tidak ada yang nama panggilan. Ya, jangan sampai namanya Rizka Hairunisa ditulisnya Ica. Wah, di daftar siswa ibu nggak ada nih yang namanya Ica, gitu ya. Ditulisnya nama lengkap. Ya, biasakan menuliskan dengan nama lengkap. Di sini ada petunjuknya. Kalian setelah menulis nama dan tadi menyaksikan membaca teks. Oh ya, ibu belum tampilkan nih. Ibu punya video juga, ya. Ibu punya video tentang Gareth Augustus Morgan. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Perhatikan teks eksplanasi berikut dengan teliti. Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Oke, masih ya penjelasannya tentang lampu lalu lintas yang ditemukan oleh Morgan tadi. Nah, kalian sudah memegang LKPD-nya, silahkan dilihat LKPD-nya, ya. Di sana ada langkah-langkahnya, sudah jelas di sana ya. Sudah jelas ada langkah-langkahnya. Kalian diminta untuk menuliskan informasi penting dalam diagram. Nah, seperti apa di sini? Coba bisa dilihat ya, dilihat LKPD-nya. Tulislah informasi penting dalam diagram berikut. Yang pertama, di paragraf pertama itu berisi tentang topik. Kalian tuliskan apa topik dari teks yang sudah tadi kalian baca, gitu ya. Berikutnya di paragraf kedua biasanya ada deret penjelas. Apa sih itu deret penjelas? Deret penjelas adalah berisi penjelasan dari topik yang sedang dibahas. Nah, untuk di paragraf ketiga, ini paragraf ketiga, apa sih kesimpulan atau ada kesimpulan dan pesan, atau di sana bisa berisi tentang pendapat dari penulis. Penulis teks itu menulis kesimpulannya seperti apa? Apa isinya? Silakan kalian isi dengan jawaban kalian masing-masing, boleh dituliskan dengan bahasa kalian masing-masing, bahasa sendiri-sendiri. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan ya, langsung bertanya ke ibu. Kalaupun masih ragu, mau tanya bu, saya mau tanya teman saya dulu, silahkan. Tapi bukan bertanya jawabannya ya. Iya, Ibu. Oke, Bu. Oke. Ada yang kesulitan? Tidak. Bisa, Ibu. Udah, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, waktunya 1 menit lagi. Yuk. Sudah kelas 6, harus cepatan.
Tidak ada lagi yang malas-malasan mengerjakan tugasnya. Sudah? Oke, kalau sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Sudah bisa mengerjakan semuanya. Boleh lembar kerjanya dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan gantian, jangan aib lagi. Siapa yang mau bantu kumpulkan? Aku mau, Ibu. Aku mau bantu. Mau Ibu. Dulu banyak sekali yang mau bantu. Oke, Ibu minta Siti Nur Azizah dulu untuk bantu Ibu. Oke, Ibu. Ya, ayo teman-teman kumpulkan sini. Ini Siti ini. Ini Siti. Sini, kumpulkan. Sebentar, ayo, pelan-pelan Siti. ya. Ini. Ya. Bu Nasya, ini sudah selesai semua. Oke, terima kasih Siti. Teman-teman ada yang kesulitan nggak mengisinya? Tidak ya, tadi Ibu lihat answer semua Bu. yang mengerjakannya. Sekarang kita bahas dulu yuk. Kita bahas bersama-sama apa dari topiknya, deret penjelasnya itu apa saja, dan paragraf atau kesimpulannya seperti apa. Ini tidak menjadi jawaban yang baku, gitu ya. Kalian bisa menuliskan berdasarkan bahasa kalian sendiri, gitu ya. Tapi secara umum, inti dari yang dimaksud dalam LKPD-nya seperti ini. Untuk paragraf pertama, untuk topiknya adalah apa? Ada yang sama nggak jawabannya? Gareth Agustus Sama, Morgan Ibu. adalah penemu Sama, Ibu. Aku betul, Ibu. Oke, betul. Ya nggak apa-apa. Betul. Bu, saya lupa penemu lampunya jawabannya. duluan, Bu. Penemu lampu lalu lintas adalah gitu. Oh gitu, nggak apa-apa. Bu, saya kata-katanya berisi tentang penemuan lampu lalu lintas aja nggak ada namanya. Oke, nggak apa-apa, gitu ya. Yang berikutnya adalah deret penjelasnya. Deret penjelasnya di sana ada rangkaian ini disusun secara berderet, masing-masing terhubung pada sumber energi. Bila ada satu komponen yang rusak atau dicabut, yang lainnya tetap berfungsi. Ya, Bu, saya isinya bukan itu, tapi masih ada di teks bacaan, Bu, di paragraf 2. Oke, nggak masalah, gitu ya. Yang berikutnya di paragraf ketiga, kesimpulannya adalah tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Gitu ya, Bu, saya kata-katanya bukan seperti itu, beda bahasa, beda tulisannya, Bu. Oke, nggak masalah. Nanti Ibu cek lagi satu-satu. Yang penting inti dari bacaannya tepat, gitu ya. Teman-teman, kita bisa lanjut? Ya, anak-anak kita bisa lanjut. Bisa, Bu. Yakin masih bisa lanjut? Bisa, Bu. Tapi sebelum lanjut, Ibu mau cek dulu kalian masih konsentrasi nggak ya di dalam mengikuti pembelajarannya? Konsentrasi. Dimulai. Oke, Ibu akan menyebutkan beberapa huruf. Kalau Ibu bilang A, kalian tepuk tangan 3 kali, 1, 2, 3. Kalau Ibu bilang B, tepuk meja 3 kali, 1, 2, 3. Kalau Ibu bilang C, kalian hentakan kaki 3 kali, 1, 2, 3. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, harus Bisa, Ibu. fokus ya. Ibu coba dulu. A, 2, 3. B, 1, 2, 3. C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah bisa ya. Kalian harus fokus. Kalau nggak fokus nanti salah-salah. Ibu akan menyebutkan hurufnya mulai dari berurutan. Nanti Ibu acak dengan tempo yang akan semakin cepat. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. A, 1, 2, B, C, 1, 2, 3. B. B. Ayo. Ada yang salah. Kok tadi B harusnya apa? Tepuk Tepuk apa kalau meja. Tepuk meja. Kok Ibu lihat kayaknya tadi ada yang suaranya hentak kaki deh. Ayo. Oh, AF Ayo salah, Bu. konsentrasi AF. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Anak-anak jadi sebelum kita lanjut, Ibu mau ngecek dulu kan tadi konsentrasi, ternyata masih ada yang belum konsentrasi gitu ya. Kalau yang belum konsentrasi, coba deh. Kalau misalkan, Bu saya kan ngantuk, silakan boleh keluar dulu sebentar ke toilet, boleh cuci muka dulu ya. Setelah itu balik lagi. Ya, Bu. Siapa tahu kalau mukanya Ya. sudah kena air sedikit segar gitu ya. Oke, sudah kita lanjut. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu tadi menginfokan juga, kita nanti akan belajar loh, kita akan membuat lampu lalu lintas sederhana. Nah, sebelum Ibu bagi kelompok,
gitu ya. Yuk atuh. Ada yang ditanyakan dulu nggak apa yang sudah disampaikan tadi? Tidak? Atau masih? Tidak, Bu. Bu, saya bingung gitu ngebedainnya rangkaian seri sama paralel. Nggak masalah, nanti kita bahas lagi ya. Oke, sekarang Ibu bagi kelompok dulu. Untuk kelompok pertama ada Aep, Risma, dan duo Siti Hindu dan Siti Nur Aziza. Siap, Ibu. Untuk kelompok kedua ada Saiful, Nur Latifah, Lintang, dan Arin. Kelompok 3 ada Desi, Muana, Rizka, dan Nasya. Nasyanya nggak masuk ya? Nanti diinfoin aja ya. Nasya masuk ke kita gitu ya, Muana ya. Oke. Oke, Bu. Siap. Nah, Ibu kalian sudah dibagi dalam kelompok. Kita akan merencanakan dulu nih. Ibu. Ya, ada apa, Aep? Apple udah masuk, Bu. Apple udah masuk. Oh iya, tadi Apple terlambat ya. Kenapa terlambat, Iya, Apple? Bu. Iya, Bu, tadi aku itu, Bu, mules, Bu. Mules. Kenapa Iya, Bu. mules? Makan Karena pedas kebanyakan pagi-pagi. makan sambal. Makan sambel. Makan sambelnya semalam baru mules dari pagi ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan perutnya Delay, Bu. delay karena malamnya tidur, Bu, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kembali sehat ya, Apple ya. Ya, Ibu sudah membagi kalian dalam kelompok, sudah bergabung dengan kelompoknya. Udah. Sudah, Ibu. Aku sudah di kelompok. Sudah di kelompoknya. Sekarang silahkan saksikan video berikut. Sebentar. Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari dalam aktivitas. Apakah kamu masih ingat? Apakah kamu tahu cara berjalan aktivitas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara kelompok. Amati bahan yang diperlukan untuk lalu lintas sederhana berjalan teliti. Bahan yang diperlukan adalah kardus bekas bambu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai dengan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna putih dan hijau. Alat yang digunakan adalah putih kecil, selas plastik. Selanjutnya, langkah kerjanya. Siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat. Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Buat rangkaian listrik paralel akan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik. Lampu telah menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau gunakan tatakan di bagian luar kardus. Sudah disaksikan videonya. Videonya tentang apa? Membuat rangkaian Buat lampu lintas, Ibu. Lintas, Bu. Nah, nanti kalian bersama kelompok kalian itu akan membuat lampu lalu lintas ya. Tapi sebelumnya kita harus menentukan dulu nih. Tadi ada alat-alat yang harus dibawa kan, ada perlengkapannya kan. Kita harus diskusikan dulu dengan kelompok kalian. Siapa nanti yang akan membawa lampunya, siapa nanti yang akan membawa baterainya gitu ya. Tadi sudah dilihat dulu ya. Bu, itu kan pakai selotip ya, Bu ya. Pakai terus ada nanti digunting-gunting, guntingnya buat apa? Bu, saya mah mau bawa mau ditambah bawa cutter, boleh silahkan. Bu, saya mau bawa kardus. Kenapa itu harus kardusnya bekas sepatu? Karena nanti akan mempermudah kalian juga gitu ya, supaya kalian tidak perlu membentuk-bentuk lagi kardusnya gitu ya. Kalau kalian, Bu, saya mah punyanya kardusnya dari kardus mie instan gitu. Oke, nggak masalah. Nanti dikondisikan aja.
berdasarkan kelompok kalian mau seperti apa gitu ya. Silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Ya, Ibu beri Baik, waktu Ibu. 10 menit. Siti, kamu mau apa Siti? Mau bawa apa? Aku mau bawa lampu. Aku mau bawa kresek. Ih, siapa sih tadi teh kelompok aku? Aku Ayo. Aku kardus Ayo. banyak, Ayep. Aku banyak kardus. Aku mau bawa kardus. mau bawa kabel. Aku bawa ini aja, gunting. Selatip, aku kardus sama selatip. Aku bawa yang kresek ya, sama itu lo dudukan lampu. Lampunya Ini kabel siapa? aja. Kabelnya belum. Kabelnya yang panjang. Belum ya, Siti, kabelnya. Sama lampu. Ayep jangan bawa gunting aja tuh, bawa solatip. Iya, nanti bawa selatip. Aku bawa Oke. lampu. Kita lampunya siapa yang bawa? Kita lampunya satu ewang yang aja. mana? Ayep Bawa tiang, merah, boleh nggak bawa tiang? aku kuning, Siti Indun merah ya. Ya udah WA tuh satu Kita ewang bawa lampu lampunya ya. satu ewang. Ih, lintang bawa itu tiang. kan. Ih, aku Lampunya Iya, sama sama Siti aku. semua. Bawa tiang aja. Teman-teman, Tiang lampu. maaf. Ibu, aku mau bawa lampu lalu lintas. Beneran boleh nggak? Bu Nasya kelempar tadi. Astagfirullah. Ibu dari WC ya, nggak bilang-bilang. Ibu Mohon dipanggil maaf, kepala sekolah. Ibunya mules Tadi mungkin. ngedadak Bapak Kepala Sekolah tiba-tiba miss call, Ibu jadi harus turun gitu ya. Miss Mohon maaf ya, bisa kita lanjut? Oke, Bisa, kita Ibu. lanjut ya. Bisa Tadi ya, Bu. kalian sudah Sudah diskusi, kalian Ibu. Ya, sudah diskusi ya, sudah ditentukan ya. Tapi kan itu harus dilengkapi dulu ya, perlengkapannya ya. Kalian belum bawa kan hari ini ya, nanti kita siapkan dulu. Belum. Oke, kita bertemu lagi besok. Oke, sudah? Free memory, kita lanjut. Oke, hari ini sudah membawa semua perlengkapannya. Udah. Ibu. Aku bawa lampu, bawa Kita bergabung dengan kardus. kelompoknya juga. Bawa kabel, Silahkan. Ibu. Iya, Oke, betul. Ibu. Oke, bagus. Sudah lengkap semua ya, semua kelompok ya? Sudah lengkap? Sudah. Ada nggak yang kelompoknya? Bu, ada yang nggak bawa? Bu, si itu harusnya, Bu, misalkan Bu Aep harusnya bawa kabel, Bu, tapi dia nggak bawa gitu. Tapi bawa semua kan? Aman ya? Bawa, Ibu, aman. Bawa, Bu. Ibu, aku mah udunan soalnya tetangga aku kan tukang listrik, jadi belinya ke aku udunan pakai uang, ngumpulin uangnya. Gitu, good job, Ya. Arin. Nah, Bagus sekali, Arin. kelompoknya sangat kreatif. Udah yuk kita patungan aja ya. Kita beli di tetangga aku, kata Arin gitu ya. Oke, nggak masalah. Yang penting semua bahannya sudah lengkap ya. Atau, Bu, saya nggak punya kresek warna-warni. Saya pakai kertas yang plastik yang buat jilitan itu nggak apa-apa. Ya, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Nanti di sana ada petunjuk-petunjuknya. Ya, kalau kemarin kalian sudah menyaksikan videonya tentang tata caranya. Sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya, di sana juga ada petunjuk-petunjuknya ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Ya, kalian ikuti instruksinya di sini, sudah disiapkan alat bahannya. Nah, ikuti langkah kerjanya. Ya, seperti yang ditampilkan di video juga, ini ada langkah kerjanya. Insya Allah kalau kalian mengikuti langkah-langkah yang ada di sini, semuanya akan berjalan dengan baik. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Ibu, Bisa, Bu. insya Allah. Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 50 menit. Ya, cukup ya. Sekalian juga di lembar kerjanya sudah ada petunjuk, ada langkah kerja, dan di sana ada laporan kegiatan hasil percobaannya. Nah, nanti kalian tuliskan juga di sana. Nama percobaannya apa sih? Kalian membuat apa sih? Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Langkah kerjanya seperti apa? Gitu ya. Dan terakhir kesimpulannya. Oke? 50 menit silahkan dimulai. Ingat, kerjasama ini dalam kelompok semuanya harus bekerja. Dibagi tugasnya. Ya, tidak ada yang, Bu, dia mah nggak mau kerja. Ibu, masa semuanya aku yang ngerjain. Tidak ada seperti itu ya. Oke, selamat mengerjakan. Yang mau ditanyakan silahkan. Oke, Ibu. Bu, ini masangin lampunya ke kabel gimana caranya? Kabelnya di itu dulu, Lintang, agak sedikit dikupas sudah supaya dia terlihat serat-serat
tembaganya. Setelah itu dari serat tembaganya dililitkan kedudukan lampunya, ya. Ya, Bu. Ibu, aku Ya, kabelnya seperti itu. kepotong. Nanti baru kan lampunya dipasang ya. Kabelnya kepotong, Bu. Ya. Susah ya, Bu, ngebuka seratnya. Nah, hati-hati. Iya, betul. Makanya hati-hati pakai gunting sedikit demi sedikit. Ibu bikin lubangnya ini sus. Ya, sudah. Oke, waktunya 5 menit lagi. Wah, sudah ada yang mulai berhasil nih. Wah, sudah rapi. Ya, Ibu, yang kita kelompoknya nyala, Aep Bu. ya? Aep yang merah nyala, Aep. Nyala. Iya, Oh, yang betul. kita cuma nyala 2 ya. Ada lampu yang nggak nyala. Nah, Iya, Satu yang satu nggak nyalanya nyala belum kita nyala belum ya, Siti ya. lagi, Bu. Kenapa yang ini nyala. yang satu lagi nggak nyala, Bu? Coba dicek Oh, lagi ini kenapa. Bu, nyala semua. Oke, Kita nyala, sudah ya. Ibu. Yeay. Ya. Alhamdulillah sudah nyala semua. Oke, Mas, kalau yang masih nyalanya baru 2, dicek lagi ada yang salah tidak, gitu ya. Oke, saya akan sambil yang lain menyelesaikan hasil pekerjaannya. Kelompok yang sudah selesai tadi Ibu lihat ada kelompoknya Aib, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Kalian sebutkan dulu nih, apa saja sih bahan yang diperlukan dalam pembuatan lampu ini. Lalu setelah itu kalian uji coba di depan gitu ya. Kasih lihat ke teman-temannya, teman-teman ini kami sudah berhasil dan 3 lampunya bisa menyala secara bergantian, ya. Oke, silakan kelompok Aep. Oke, sudah Aep, bisa disebutkan itu alat bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahannya yang pertama satu ya Bu, satu itu Ya. kardus, Ya, yang kedua lampu, oke. yang ketiga kabel, yang Ya. keempat Berikutnya, gunting. coba ya, dinyalakan dulu Aep. Langsung dinyalain aja. Yuk, coba dicek. Siap. Yang merahnya, Sudah, nyala Bu. tidak yang merah? Sudah? Sudah, Sudah, Bu. oke. Yang Terima kasih, merah, Bu. Lah. Merah. Nyala semua, Kuningnya. Ibu. Nyala semua. Nyala Oke, semua, Bu. terima kasih. Terima kasih kelompok Aep. Teman-teman, kita beri aplaus dulu untuk kelompok Aep. Kita beri tepuk salut untuk kelompok Aep. Gimana tepuk salutnya? Tepuk salut. Tepuk salut. Jaja jempol. Jaja jempol. Salut. Oke, terima kasih kelompok Aep. Jangan lupa dikumpulkan pelaporannya ya. Laporannya dikumpulkan. Ya, siap. Udah tuh kelompok yang selesai. Dilanjut kelompok kedua, kelompok dari Saiful. Sudah? Oke, free memory. Udah, Ibu. Kelompok 3. Kelompoknya Desi, Moana, Rizka. Oke. Oke, free memory. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah ternyata setelah melalui proses yang lumayan ya, Bu, saya baru pertama kali Bu bikin kayak gini ya, sama. Ya, teman-teman juga yang lainnya juga sama seperti kalian juga gitu ya, baru pertama kali. Oh, ternyata seperti ini cara membuatnya gitu ya. Jadi nanti sudah tahu ketika kalian di jalan adalah salah satu lampu lalu lintas yang mati warnanya, oh bisa menyebutkan alasannya, oh itu berarti salah satunya ada yang terganggu gitu ya, ada yang terkendala, jadi yang lampu lainnya bisa tetap menyala karena dia pakai rangkaian paralel seperti itu. Nah, sudah semua ya, laporannya juga sudah dikumpulkan, nanti Ibu cek ya, Ibu nilai juga ya. Oke, sudah. Teman-teman, anak-anak, kita sudah mempelajari apa saja? Ya, sudah belajar membuat lampu. Ya, belajar membuat lampu. Membuat lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Layar listrik, betul. Menuliskan isi teks juga, gitu ya. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya nanti Ibu punya sesuatu sama kalian. Ibu kalian harus mengerjakan evaluasi dulu ya. Ibu mau lihat nih sejauh mana kalian sudah bisa menyerap dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, gitu ya. Nanti bisa dikerjakan setelah Ibu tutup dulu supaya kalian beres-beres dulu nih. Ibu tutup kegiatan hari ini. Kalian bereskan dulu pekerjaan kalian di mejanya, pasti masih berantakan ya. Setelah Ibu tutup mejanya sudah rapi, baru kalian mengerjakan soal evaluasi, gitu ya. Ya,
kita sudah belajar hari ini sebelum kita tutup. Ya, ini adalah yang kita sudah pelajari hari ini. Kita nyanyi bersama-sama untuk menutup kegiatan hari ini. Nada lagunya adalah lagu Menanam Jagung Tahu. Ibu contohkan dulu ya. Kawan kita telah belajar rangkaian listrik sederhana, rangkaian seri tak ada cabang, rangkaian paralel bercabang, baterai, kabel, lampu, dan saklar, komponen listrik yang diperlukan. Baterai, kabel, lampu, dan saklar, komponen listrik yang diperlukan. Seperti itu ya, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kawan kita telah belajar rangkaian listrik sederhana, rangkaian seri ada rangkaian lampu dan saklar, komponen listrik yang diperlukan. Komponen listrik yang diperlukan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah ya, kita jadi tahu ternyata untuk membuat sebuah rangkaian listrik itu kita perlu baterai sebagai sumber energi listriknya, lalu ada kabel untuk menyalurkan arus listriknya, lalu ada lampu juga gitu ya. Kita telah selesai untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang ya, atau kita mengakhiri pelajaran, alangkah kita baiknya tutup dengan doa. Yuk silahkan. Saiful boleh dipimpin doanya. Tadi mulai sudah Aib yang memimpin doa. Oke, sebelum pulang kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sikap berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.